Para ulama berperan besar dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mereka mengatur strategi, membentuk pasukan, memberi edukasi, menyadarkan rakyat, bahkan memimpin perang. Ikuti Patriot Bangsa, kisah perjuangan para ulama bagi kemerdekaan Indonesia. Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim adalah salah satu putra pendiri organisasi besar Islam Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, seorang ulama ahli fikih dan hadis, pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng. Ibunya, Nyai Nafikoh, adalah putri dari seorang ulama pengasuh pesantren Sewulan Madiun, Kiai Ilyas. Abdul Wahid Hasyim lahir pada 5 Rabiul Awal 1333 Hijriah atau 1 Juni 1914 di Desa Tebu Ireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Berlatar belakang pesantren yang kuat serta hidup di era kolonial menjadikannya memiliki kesadaran bahwa bangsa Indonesia memiliki beragam masalah yang harus ditata, diperjuangkan martabatnya, dan dibenahi struktur masyarakatnya. Wahid Hasyim sering terlibat dalam upaya perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, terutama di bidang politik dan agama. Salah satunya, ketika ia ditunjuk sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI, sebelum Jepang menyerah kepada sekutu. Pembentukan BPUPKI antara lain bertujuan merumuskan dasar negara Indonesia. Dalam pembahasan rumusan dasar negara Indonesia inilah terjadi pertentangan kuat antara kelompok yang menginginkan negara Indonesia berdasarkan Islam dan kelompok yang menginginkan negara sekuler tanpa intervensi agama. Perdebatan seputar dasar negara ini terus berlanjut dalam sidang-sidang BPUPKI. Untuk menghindari potensi pertikaian dan kegagalan sidang BPUPKI, Soekarno mengambil tindakan dengan mengusulkan sebuah kompromi saat melanjutkan sidang pada 22 Juni 1945. Sebanyak 38 anggota BPUPKI berkumpul untuk mengatasi perbedaan pandangan yang tajam ini. Hasilnya, diputuskan untuk membentuk panitia kecil yang disebut Panitia 9. Kiai Haji Wahid Hasyim termasuk salah satu anggota perwakilan dari kelompok Islam. Selain Haji Agus Salim, Abi Kusno Cokro Suyoso, dan Abdul Kahar Muzakir. 5 anggota lainnya adalah perwakilan dari kelompok nasionalis, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, A.A. Maramis, Ahmad Subarjo, dan Muhammad Yamin. Panitia 9 akhirnya berhasil merumuskan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter dengan mencantumkan sila pertama, ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun, setelah proklamasi dibacakan pada 17 Agustus 1945, Bung Hatta menerima kunjungan dari perwira Angkatan Laut Jepang untuk menyampaikan keberatan penduduk Indonesia Timur yang tidak beragama Islam terhadap sila pertama ini di Piagam Jakarta. Dalam situasi ini, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim bersama Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singo Dimejo, dan Mr. Tengku Muhammad Hasan ditemui oleh Bung Hatta untuk membahas sila pertama Piagam Jakarta. Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim secara bijak mengusulkan agar penggalan dalam sila pertama itu dicoret. Dengan pertimbangan cermat, akhirnya disepakati bahwa sila ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kesepakatan ini bertujuan agar tidak ada perpecahan antar umat beragama. Peran Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim sangat penting dengan berusaha memediasi antara keinginan kelompok Islam
untuk menjalankan syariat agamanya dan prinsip demokrasi yang menjadi dasar Pancasila. Selama proses perumusan dasar negara Indonesia, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim memperjuangkan rekonsiliasi politik yang bertujuan mendamaikan perbedaan agama di Indonesia sebagai upaya menciptakan harmoni demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Baru saja Anda mendengarkan Patriot Bangsa, kisah perjuangan para ulama bagi kemerdekaan Indonesia. Dipersembahkan oleh Unusa, kampus unggul, biaya terjangkau. Menyiapkan generasi rahmatan lil alamin. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru 2025-2026. Info lebih lanjut, klik pmb.unusa.ac.id, WhatsApp 0811 3139 999 atau 0811 350 777 atau telepon bebas pulsa 0800 140 1531.